Halo, selamat malam. Saya Christian Grich akan mengajak Anda untuk ngobrol dengan sejumlah narasumber. Kami akan bahas beberapa hal hari ini. Yang pertama tentu kita masih dalam suasana duka. Saudara-saudara kita di Cianjur dan sekitarnya terdampak gempa. Nah, kita akan berbincang atau ngobrol dengan sejumlah narasumber untuk tahu banyak mengenai bagaimana evakuasi, bagaimana penanganan bantuan dan terutama para korban yang saat ini butuh pemulihan. Kita coba tanya, kita coba ajak ngobrol dengan sejumlah narasumber. Hal lain juga kita masih bicara di tengah duka, tapi kita juga beberapa waktu lalu ada KTT G20, kita tentu ingin tahu lebih banyak. Kemarin saya sudah ngajak ngobrol ya soal di balik layar kesuksesan KTT G20 dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Hari ini ada lagi yang datang mau cerita mengenai di balik layar kesuksesan KTT G20. Inilah obrolan malam selengkapnya. Ambulan ya Allah. Musola hancur. Ya Allah. Kita semua masih berduka karena saudara-saudara kita di Cianjur tertimpa bencana. Nah, hari ini Presiden Joko Widodo mendatangi salah satu lokasi terdampak gempa yang terparah di Cugenang ya, Cianjur, Jawa Barat. Dengan didampingi oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, kemudian juga ada Menko PMK Muhadjir Effendi dan KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Mereka melihat langsung bagaimana situasi dan kondisi terkini pasca gempa hari Senin kemarin. Seperti Anda lihat, tadi saya sebutkan ya, ada Presiden Joko Widodo, kemudian Ridwan Kamil, dan Menko PMK Muhadjir Effendi. Dalam kunjungannya, Presiden bersama rombongan memerintahkan jajarannya untuk memprioritaskan evakuasi korban musibah gempa dengan segera. Ya. Selain itu, Presiden Jokowi juga menjelaskan terkait pemberian bantuan biaya perbaikan rumah rusak berat akan diberikan bantuan 50 juta rupiah, sedangkan untuk yang rusak sedang diberikan bantuan 20 juta rupiah, sementara rusak ringan sebesar 10 juta rupiah. Presiden Jokowi menegaskan setiap pembangunan rumah yang terdampak gempa harus diwajibkan memakai standar bangunan anti gempa. Ini sebagai upaya mitigasi ya. Baru tahu nih ternyata. Pertama-tama atas nama pribadi, atas nama pemerintah, saya ingin menyampaikan duka cita yang mendalam, bela sungkawa atas terjadinya musibah gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Untuk nantinya rumah-rumah yang rusak berat, yang rusak ringan, yang rusak sedang, pemerintah akan memberikan bantuan. Yang rusak berat akan diberikan bantuan 50 juta, yang sedang diberikan bantuan 25 juta, dan yang ringan diberikan bantuan 10 juta. Tetapi yang paling penting adalah pembangunan rumah-rumah yang kalau kena gempa bumi ini diwajibkan untuk memakai standar bangunan yang anti gempa oleh itu ya upaya mitigasi yang coba diarahkan oleh Presiden, menggunakan atau sebaiknya bangunan-bangunan itu dikonstruksi dengan mempertimbangkan atau berdasar atas mitigasi bencana karena memang banyak sekali patahan ada di Indonesia. Nah, selain Presiden Joko Widodo dan KSAD tadi, sejumlah tokoh juga meninjau gempa di Cianjur, Jawa Barat, termasuk Kapolri. Nah, mereka memberikan bantuan untuk korban gempa. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengunjungi korban gempa di RSUD Cianjur.
Kapolri memerintahkan jajarannya untuk ikut berpatroli mencegah tindak kriminalitas serta upaya pencarian korban gempa yang tertimbun reruntuhan. Nah, sementara itu seperti gambar yang Anda saksikan saat ini, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman juga mengunjungi korban gempa bumi yang dirawat di RSUD Cianjur. Untuk membantu penanganan gempa ini, TNI Angkatan Darat mengerahkan setidaknya 2.000 personal termasuk untuk menggelar dapur lapangan. Nah, selain itu, bantuan sembako dan selimut diberikan pada korban gempa. TNI Angkatan Darat juga akan mendirikan rumah sakit lapangan untuk menampung korban yang membutuhkan perawatan medis. Sedang mengerahkan dulu pasukan sesuai dengan perintah dari Panglima TNI, maka kekuatan sementara yang dikerahkan ini ada sekitar 2.000 orang dari Kodam 3 Siliwangi, termasuk dari Puspekang, juga kita kerahkan dapur lapangan, dan kita standby juga rumah sakit lapangan, tinggal menunggu perintah pergerakannya. Apabila betul-betul dibutuhkan nanti akan kita kerahkan, dan kemudian bantuan-bantuan dari TNI Angkatan Darat berupa bahan mentah, sembako, termasuk nanti selimut akan di. Presiden Joko Widodo, Menko PMK, Muhadjir Effendi, kemudian tadi ada KSAD, kemudian Kapolri dan juga sejumlah pejabat lain termasuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah datang ke lokasi untuk memastikan bahwa semua upaya pencarian, mitigasi dan evakuasi terutama ya kepada para korban yang masih hilang hingga saat ini ada sekitar 121. Kita terus update atau kita terus perbarui datanya. Petugas terus melakukan pencarian. Ini dalam konteks evakuasi korban bencana gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Nah, saat ini seperti yang saya katakan tadi masih banyak korban yang diduga tertimpa reruntuhan bangunan. Datanya sih 121, artinya masih proses pencarian ya. Ratusan petugas gabungan seperti Anda lihat diterjunkan untuk menggali timbunan tanah jika ada diidentifikasi itu adalah ada di wilayah perumahan. Nah, petugas melakukan evakuasi tentunya untuk mencari para korban. Selain itu petugas gabungan juga membantu dan memperbaiki puing-puing rumah yang terdampak gempa. Saya ajak Anda ngobrol dengan jurnalis BTV, Ricky Harahap. Ricky Harahap ada bersama juru kamera Hidayat Syarif. Saya sudah lihat Ricky di layar. Ricky ini ada di Pendopo Kabupaten Kabupaten Cianjur maksud saya. Pendopo Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ada rekan kami yang lain, tapi tampak di layar baru Ricky, jadi saya akan sapa Ricky terlebih dahulu. Ricky, saya sudah melihat Anda, di belakang Anda tampaknya adalah pengungsian, betul? Anda bisa cerita banyak kepada kami? Ya, benar sekali Christian, kami mau mengkonfirmasi terlebih dahulu. Saat ini kami berada di lapangan Taman Prawatasari maksud kami di Joglo, tepatnya di Desa Sawah Gede, Kecamatan Cianjur. Di lapangan ini memang terdapat beberapa tenda, salah satunya adalah tenda milik TNI, Kemensos, dan juga BNPB. Sekarang kami posisinya berada di tenda TNI. Kami menggambarkan dulu suasana di luar tenda. Tadi memang saat sore hari, memang angin begitu kencang begitu di kawasan Cianjur. Dan saat ini juga kondisinya mulai gerimis begitu, mulai terasa dingin udara yang kami rasakan. Kami dapat menggambarkan kepada Anda, Christian, dan juga pemirsa, ini adalah kondisi pengungsian, tepatnya di tenda milik TNI di lapangan ini. Yang dapat Anda saksikan saat ini adalah sejumlah korban dan juga masyarakat di sekitaran Kecamatan Cianjur dan juga kecamatan lainnya. Ini masih berkumpul begitu bersama dengan saudara mereka dan juga anak-anak mereka. Kalau memang kita lihat ada sejumlah kursi roda begitu dan juga ada tabung oksigen begitu yang digunakan oleh pasien dan juga korban gempa ini. Kami akan mengajak Anda, Christian, dan juga pemirsa untuk ngobrol sedikit begitu kepada salah satu pengunjung, maksud kami kepada salah satu korban yang saat ini mengungsi
di tenda pengungsian saat ini. Kami mencoba untuk berbincang sejenak dengan malam Teh, dengan Teteh siapa? Ratna. Teh Ratna. Teh Ratna, boleh diceritakan Teh, saat ini di sini bersama dengan siapa dan ketika di hari H apa yang terjadi yang bisa Teteh ceritakan? Saya alhamdulillah bersama keluarga semuanya ada. Pas hari H anak saya dan anak saya yang ini ada di rumah, tapi yang ini ada di luar. Sedangkan yang ini udah tertimpa atap rumah. Sedangkan yang ini saya tidak tahu. Saya lari dari rumah ke luar, udah ambruk semua. Rumah ibu saya sudah ambruk. Ibu saya pun terjebak di runtuhan bangunan ibu saya. Dan saya pun lari-larinya mencari yang ini. Ternyata ada di bawah. Ternyata udah diambil sama orang. Alhamdulillah anak saya dua-duanya selamat. Keluarga saya selamat. Dan keadaannya sekarang ini ada korban jiwa 5, yang 2 belum ketemu. Sekarang masih tertimpa timbuhan tanah, belum ketemu sampai sekarang. Berarti kalau untuk keluarga inti dari Teh Ratna sendiri, anak-anak, suami juga masih sehat semua. Hanya saja mungkin ada beberapa luka begitu. Kalau boleh tahu yang masih belum ditemukan itu siapa Teh? Tetangga saya yang bernama Mang Odin sama Mang Herman yang belum diketemukan ibu anak sama ayah sampai sekarang. Tadi kata tim SAR baru ketemu tasnya aja. Dan tanah yang dari gunung itu udah nyampe sampai ke kampung. Asalnya dari gunung, sekarang sudah di kampung saya. Dan sekarang saya baru nyampe ke sini tadi maghrib bersama anak-anak saya. Ya, Teh, ketika kejadian begitu, rumah Teteh sudah ambruk. Ya, Christian. Ricky, kita harus sampaikan dulu kepada pemirsa bahwa kita menampilkan ada 2 anak kecil. Kami sudah minta izin, Ricky dan juru kamera Hidayat Syarif sudah minta izin ya Ricky ya? Sudah minta izin tadi. Jadi mungkin Ricky bisa tanya kepada, mungkin bisa diperkenalkan kepada pemirsa kita namanya siapa. Tapi saya lihat tadi ada luka di bagian wajah sebelah kanan. Mungkin bisa ngajak ngobrol adiknya atau mungkin ibunya yang akan bisa cerita lebih banyak. Silakan Ricky. Iya, baik Kristen, kami sudah mengkonfirmasi juga. Memang sebelumnya kami sudah melakukan wawancara dengan Teh Ratna begitu. Iya. Kali ini memang Teh Ratna bersama dengan 2 anaknya. Boleh diperkenalkan? Nama saya Ratna, anak saya Amanda sama Okta. Amanda dan juga Okta. Teh Ratna, sekarang kondisinya di posko ini bagaimana Teh? Dengan anak kecil seperti ini, apakah terkait dengan bantuan ataupun kebutuhan-kebutuhan mereka sudah terpenuhi? Kan saya baru datang, jadi saya kurang tahu. Tapi barusan saya sudah dikasih mie, pop mie sama kue, sama susu. Alhamdulillah segitu juga. Tapi saya di posko yang sebelumnya belum dikasih tenda ataupun bantuan apapun. Berarti ini posko kedua Teteh ya, setelah dari rumah. Ya. Ketika di rumah itu kejadian gempa yang kemarin hari Senin, bagaimana kondisi posko di sekitaran rumah dan perkampungan di rumah Teteh? Kalau posko ada ya. Pas saya di sana, saya kan hari pertama nggak langsung ke bawah. Susah kan, tertimbun jalan pun tertutup. Saya susah. Dan saya diam di atas. Yang pas hujan, begitu hujan kan kenceng ya, hujannya deras. Saya diam di kandang kambing sama anak-anak, sama keluarga saya. Sedangkan suami saya tidak ada, ayah pun tidak ada. Saya diam berlima, mama, adik saya, sama anak-anak saya. Baru sore saya turun ke bawah. Ternyata ada yang meninggal 3 orang, yang belum ketemu 2 orang. Iya. Ya. Demikian Christian wawancara kami. Memang saat ini yang jelas dari keluarga Teh Ratna juga semua sudah sehat, sudah berkumpul begitu. Ya, begitu Christian untuk kondisi terkini dari lokasi pengungsian di
Ya, saya mengerti kita butuh ngobrol lebih panjang sebenarnya dengan Teh Ratna dan kedua anaknya yang kita syukuri berhasil dievakuasi dan saat ini sudah mendapatkan bantuan yang semoga kita harapkan lebih banyak lagi yang dibutuhkan. Saya ajak Anda untuk ke bagian lain di Cianjur, ada kontributor B Universe di Cianjur, ya di titik lain ada Guruh Permana. Selamat malam Guruh. Anda bisa cerita, ini kalau saya lihat sih tampak sepi, tapi apakah sesepi itu atau seperti apa? Guru. Sebelumnya bahwa di sebelah kanan ini, sebelah kanan saya itu sebenarnya adalah tanah lapang dan ini digunakan oleh sejumlah masyarakat yang kalau jika saya hitung mungkin ada sekitar antara 40 orang gitu. Ini masih di wilayah perkotaan. Jadi kalau misalnya saya gambarkan di tempat saya berdiri ini hanya berjarak sekitar 100 meter dari jalan utama bypass Cianjur yang menghubungkan Cianjur Bandung, Cianjur Sukabumi, Bandung Sukabumi dan Bandung ke Bogor dan Jakarta dan sebagainya. Tapi akhirnya masyarakat ini memilih untuk bergeser ke sebuah bangunan di belakang saya seperti yang bisa dilihat di belakang saya itu adalah sebuah bangunan posyandu. Posyandu di situ. Nah, sebelumnya masyarakat menggunakan lapangan ini hanya beralaskan terpal begitu untuk tidur di malam hari tanpa ada atap sama sekali gitu. Jadi di bagian atasnya tidak ada atap sama sekali. Dan yang terjadi tadi adalah hujan gerimis sudah mulai turun. Jadi masyarakat memilih untuk bergeser ke bangunan di belakang saya dan membangun sebuah jadi mengikat terpal untuk bagian atas dan di bagian salah satu sisinya untuk mengurangi hempasan angin karena memang sedari tadi memang hempasan angin ini sangat tinggi, cukup dingin. Jadi malam ini cukup berdiding. Begitu Kang Christian. Ya. Guru Permana, terima kasih sudah menggambarkan. Masih ada yang butuh tenda kalau begitu ya, butuh tenda karena mereka memilih di posyandu dan tadi Anda sampaikan tanpa atap. Terima kasih Guru, Anda selamat bertugas kembali. Kami usai jeda kami masih akan ajak Anda untuk ngobrol dengan sejumlah pihak yang mungkin bisa memberikan gambaran apa saja sih yang sekarang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang ada di Cianjur yang terdampak gempa. Sesaat lagi di obrolan malam. Perlombaan itu tak hanya hari ini, tapi terjadi setiap hari. Perlombaan itu adanya dalam diri kita. Cita-cita berlomba dengan kenyataan. Keyakinan berlomba dengan ketidakmungkinan. Keberanian berlomba dengan ancaman. Lawan bukan untuk mengalahkan, tapi mengukur seberapa sungguh kita ingin menang. Ingin merdeka dari segala keterbatasan. Kita berlari mengejar mimpi. Kita harus percaya, digitalisasi mampu memberikan banyak manfaat bagi negeri ini. Digitalisasi mampu membuat kita melompat sejajar dengan bangsa maju lainnya. Karena kita percaya, digitalisasi mampu memerdekakan bangsa ini. Nikmati beragam keistimewaan dalam satu aplikasi. My Pertamina, semua jadi istimewa. Buat apa antri ketemu dokter seharian? Kalau bisa konsultasi lewat genggaman. Dengan aplikasi My Siloam, kami memudahkan Anda membuat janji, berkonsultasi online, hingga memastikan resep obat sampai di rumah Anda. Siloam Hospitals, yang berarti segera kembali. Ujung-ujungnya dangdut hadir di Banyuwangi. Festival dangdut terbesar di Indonesia. Dimeriahkan oleh Denny Caknan, Lah Caca, dan masih banyak lagi. Sudah siap digoyang bareng?
Saksikan ujung-ujungnya dangdut hanya di BTV. Kami hadir di tengah era digitalisasi, menjadi poros informasi yang aktual, cepat, dan akurat. Berita-berita terkini, viral dan hangat, dibawakan dengan satu tujuan, menginspirasi Anda. Saksikan kami hanya di BTV. Bersatu menginspirasi. Info lengkap tentang berita terkini. Peristiwa dunia viral dan unik. Disajikan secara singkat dan padat. Dalam Jendela Dunia, setiap Senin sampai dengan Jumat, jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di BTV. Membahas sisi lain informasi sampai ke akar permasalahan. Modal dasar Republik ini adalah dialog. Yang masing-masing itu punya kepentingan yang berbeda-beda. Obrolan eksklusif dan menarik untuk menambah wawasan. Lucu-lucu ya? Maka uang yang masuk dalam politik mesti kita bersihkan. Partai-partai politik sudah sibuk bergerilya dari sekarang. Selamat datang di Kasih Paham. Kasih Paham. Setiap Senin pukul 21 waktu Indonesia Barat, hanya di BTV. Anda kembali bersama kami di Obrolan Malam. Pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Cianjur, Jawa Barat menyebutkan data terakhir korban jiwa akibat gempa Cianjur dengan kekuatan magnitudo 5,6 hingga saat ini sebanyak 268 korban meninggal dunia. Hingga saat ini tim BPBD masih terus melakukan pendataan serta asesmen kerusakan terbaru sekaligus melakukan evakuasi. Seperti Anda lihat, ada 12 kecamatan yang terdampak. Kecamatan Cianjur, Karangtengah, Warung Kondang, Gebrong, Cugenang, Cilaku, Cibeber, Sukaresmi, Bojong Picung, dan sejumlah wilayah lain yang bisa Anda saksikan kami tunjukkan di layar. Saat gempa mengguncang Cianjur kemarin, banyak data yang simpang siur, terutama soal jumlah korban jiwa. Soal jumlah korban jiwa, hari ini Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Lejen Suhartyono memastikan memastikan semua informasi terkait kondisi pasca gempa menjadi menjadi satu pintu saja dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Berdasarkan laporan kepala dusun yang menyampaikan di masing-masing dusunnya, hanya ada penambahan 100 begitu, sehingga muncullah 162. Nah sekarang ini kita luruskan. Jadi mohon rekan-rekan wartawan, sementara sampai besok sore yang dipegang data ini, ya, data 268 ini. Karena ini yang bisa kami peroleh sampai jam 17.00 tadi. Nanti malam ada perubahan, ada yang ditemukan lagi, ada yang ini ya nanti kita sampaikan kemudian. Gitu ya. Kita harapkan proses evakuasi, penanganan para korban, dan terutama nanti pemulihan bisa berjalan dengan lancar. Saudara-saudara kita di Cianjur diberi kekuatan dan bisa segera pulih. Itu yang menjadi harapan kita semua. Kami usai jeda seperti janji saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan sosok di balik kesuksesan KTT G20 di Bali pekan lalu. Sesaat lagi. Ini keluargaku, banyak orangnya dan semua butuh internet. Makanya internet rumahnya Orbit. Jadi bisa gini, gini, dan bikin aku happy gini. Soalnya Orbit hemat di kantong, mudah diatur, dan dapat kuota lagi. Karena Orbit ikut maumu.
As a part of global commitment to reduce carbon emissions, PLN has implemented several strategic initiatives to achieve the target of net zero emissions by 2060. The first initiative is to conduct an early retirement for coal-fired power plants. Second, accelerate and optimize the new and renewable energy for the power generation sector. Third, expand the biomass co-firing program as a replacement for remaining fossil fuel-based generators. Fourth, establish a green energy ecosystem for industry and businesses through the adoption of renewable energy certificates. Fifth, actively initiate electric vehicle ecosystem through public charging infrastructure, home charging, tariff incentives for electric vehicle owners, and a digital platform. Sixth, apply carbon capture utilization and storage technology to the remaining fossil generators. Seventh, develop hydrogen technology as an alternative energy source for electricity. Eighth, to advance a smart grid according to the need for the electric power system, as well as run the control system to achieve efficiency and optimization of energy supply and demand. These are PLN's commitments to a better life for future generations. BUMN untuk Indonesia. Info lengkap tentang berita terkini. Peristiwa dunia viral dan unik. Disajikan secara singkat dan padat. Dalam Jendela Dunia, setiap Senin sampai dengan Jumat, jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di BTV. Menutup aktivitas Anda selama 1 hari dengan informasi terhangat, faktual dan akurat dengan singkat dan padat. Kita terhubung dengan rekan Puja Lestari dan berbagai macam informasi seputar kehidupan sosial, ekonomi, politik, olahraga, budaya hingga teknologi. Pejabat setempat melaporkan setidaknya ada 24 orang terluka. Berita 1 malam. Hanya di BTV. Pemirsa, pelaksanaan KTT G20 di Indonesia menjadi ajang promosi kepada dunia bahwa Indonesia kaya akan budaya, adat istiadat, dan kuliner. Indonesia menjadi sorotan dunia selepas perhelatan akbar konferensi tingkat tinggi KTT G20 yang sukses terselenggara di Bali pada 15 hingga 16 November 2022 lalu. 17 pemimpin negara anggota G20 yang hadir banyak memuji Indonesia sebagai tuan rumah. Tidak hanya itu saja, keindahan alam Pulau Dewata dan keramah tamahan warga Indonesia juga menjadi daya tarik dan membuat para delegasi yang hadir di KTT G20 merasa nyaman. Dalam acara gala dinner, para tamu diberi suguhan penampilan tarian dari berbagai daerah sambil menikmati hidangan khas Indonesia. Untuk mendukung KTT G20, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenparekraf, memberikan dukungan berupa program khusus bagi pasangan para kepala negara yang hadir. Hal ini tentunya sebagai ajang promosi kepada dunia untuk meningkatkan pariwisata Indonesia. We are truly proud at this defining moment. Presidensi G20 di Bali sudah berakhir, tetapi pandemi belum berakhir. Mampukah pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia bangkit kembali? Dan seperti apa pengembangan pariwisata yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan?
Nah, saatnya saya memenuhi janji yang saya sampaikan di awal saat buka program ini. Saya akan ajak Anda ngobrol dengan sosok yang punya peran luar biasa di balik kesuksesan KTT G20. Pasti punya banyak cerita yang belum kita dengar dari berbagai pemberitaan. Sudah hadir di studio BTV, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno. Saya sapa. Wah, setelah mendatangkan Bang Sandi, saya berasa, wah saya harusnya pakai baju begini nih. Ini apa bajunya? Ini untuk menghormati Pak Primus, karena Pak Primus dari Pak Primus Flores, itu adalah pemimpin redaksi Investor. betul, sahabat saya, dan saya waktu janji mengunjungi BTV yang baru ini dengan tampilan baru, saya akan kebetulan juga menjadi destinasi super prioritas. Super prioritas, ada 5 ya? Ada 5 super prioritas. Dan saya ingin sebetulnya terima kasih atas undangan ini, tapi untuk KTT G20 sebetulnya sosok utama yang berhasil menyelenggarakan G20 itu Pak Jokowi, dan beliaulah yang memberikan arahan kepada kita. Saya ini maunya undang Pak Jokowi. Saya ini pion kecil di antara begitu banyak struktur. Ada Pak Menko Luhut, ada Bu Sri Mulyani, ada Bu Retno, ada Pak Gubernur BI, Pak Peri, itu yang pimpinan-pimpinan kita, ada Menteri Seknek Prof Pratikno. Kita semoga didengarkan, bisa datang Pak Jokowi bicara mengenai kesuksesan KTT G20, tapi di hadapan saya ada Bang Sandi, bisa mau bicara mengenai, karena Bang Sandi itu sebutkan, kita punya lebih dari 7 triliun ya kemarin ya di Bali, kemudian ada 33.000 angkatan kerja atau daya serap ya, lapangan kerja baru. Itu kan momentum. Tapi pertanyaannya adalah gimana caranya untuk menjaga jangan sampai momentum kepercayaan. Logika orang awam kan, kepala negara saya saja datang ke Bali, gimana saya? Artinya kan butuh pengamanan lebih, tapi berarti Bali sangat aman, Indonesia sangat aman. Bagaimana menjaga kepercayaan ini supaya berdampak jangka panjang? Mas Andi sudah punya. Jadi KTT G20 ini betul-betul strategis dan ini bersejarah. KTT G20 membawa suatu nuansa baru, dan ini saya dengar sendiri dari Presiden Biden. Dia menyampaikan bahwa Indonesia bukan hanya kaya sumber daya alam, memiliki keindahan pemandangan, memiliki keramah tamahan masyarakat, tapi yang paling penting dia ucapkan sebelum dia berangkat untuk naik di Air Force One itu, bahwa Indonesia punya kepemimpinan, leadership yang bisa menginspirasi, sehingga akhirnya G20 ini menjadi bukan hanya ajang suksesnya penyelenggaraan, tapi juga bagaimana substansi G20 yang dituangkan dalam deklarasi ini bisa menjadi sebuah pemicu lembaran baru di tengah suasana global yang penuh ketidakpastian, penuh volatility, penuh ketidakjelasan, juga kompleksitas pasca pandemi. Ada tentunya geopolitik isu, ada kegelapan, kesuraman ekonomi, tapi Indonesia ini betul-betul menjadi secercah cahaya, titik terang. Kita bangga sekali mendengar narasi itu ya. Saya merinding sekali. Saya betul-betul terharu melihat bagaimana Indonesia ini sekarang dipandang sebagai bangsa yang besar, dipandang sebagai bangsa yang mampu memimpin negara-negara adidaya itu. Bang Sandi bisa dapat feel-nya karena Bang Sandi itu menjadi pendamping Pak ya? Boleh Presiden juga Biden. Dipanggil Pak Biden juga boleh. Presiden Biden ya. Jadi Bang Sandi ini menemani Presiden Biden saat kedatangan sampai ke kepulangan. Nah, bisa cerita ada nggak kira-kira Presiden, kalau kami kan masyarakat tahu melihat penampilan Presiden Biden ya di dalam setiap acara formal pemberitaan dari Amerika dan berbagai media. Jadi mungkin ada nggak cerita yang pertama yang unik, saya tuh tentunya ekspektasinya karena beliau lanjut usia, sosoknya seperti apa itu saya pikir kira-kira begini. Ternyata saya salah. Beliau sangat energik, beliau terlihat segar
waktu datang dan pulang, dan beliau ini menunjukkan bahwa beliau ini fit, dan dia ingat waktu dia berjumpa saya menyampaikan beberapa hal tentang tentunya saya ini penting sekali posisinya, kenapa? Karena begitu dia datang dia harus mendengar sesuatu yang membuat dia bahagia. Ya. Dan Apa waktu dia mendarat ini, waktu dia mendarat itu kan hari Minggu malam. Selasanya ini dia baru bisa menangkan pemilu sela. Ada beberapa daerah yang dia menangkan gitu, yang mestinya semuanya hilang dari Partai Demokrat. Nah, saya ucapkan selamat. Dan saya ucapkan selamat juga tentang ekonominya, dan ada satu videonya yang viral sekali yang dia sambil makan es krim menceritakan tentang ekonomi Amerika. Dia senang sekali dan dia ternyata Sandi Uno tahu nih. Dia pikir wah ini yang menyambut nih cukup update dengan keadaan di sana, dan itu yang saya tangkap. Dan selama berkegiatan di sana dia rileks sekali, dia sempat berjalan di pantai Nusa Dua. Oh ya? Dan yang menarik dia sampaikan kepada saya sebetulnya pengen lebih lama di sini. Saya kerasan, dia bilang. Dan ini negara indah sekali, dan kamu tuh beruntung tinggal di Indonesia, terutama di Bali. Dan dia menyampaikan keinginannya untuk berkunjung kembali, tinggal lebih lama lagi. Dan dia sebetulnya nggak kepengen pulang, dia bilang, tapi karena ada tugas, ada KTT APEC, dia harus meninggalkan Bali. Jadi ini membuat saya yang bertugas untuk menemani Presiden Biden juga merasa kerja keras kita untuk membuat dia nyaman itu berhasil gitu. Dan bukan itu aja, ternyata dia setujui sebuah mekanisme transisi energi yang nilainya di atas 300 triliun. Dia mendukung deklarasi, dia juga memberikan penghargaan kepada Bapak Presiden atas kepemimpinan. Dia juga memberikan suatu dukungan kepada investasi banyak dunia usaha Amerika ke Indonesia. Dan menurut saya ini suatu momen yang sangat bersejarah, membanggakan, dan ini harus kita kawal momentumnya dengan capaian-capaian selanjutnya. Bagaimana kita kawal event-event selanjutnya itu jangan sampai putus, sehingga kebangkitan dari pariwisata dan ekonomi kita, terutama penciptaan lapangan kerja. Karena Bali ini dan sektor pariwisata ini kehilangan lebih dari 1 juta lapangan kerja saat pandemi kemarin. Nah, itu bahagia sekali mendengarnya. Ternyata ada cerita di balik itu dengan narasi yang sangat positif didengarkan dan disampaikan langsung kepada Bang Sandi. Kalau kami kan lihatnya itu kan pengawalan sangat ketat, ya nggak? Pengawalannya sangat ketat kan? Super ketat. Nah, Bang Sandi sendiri untuk menghadapi, memang diizinkan untuk berada di radius dekat karena memang sudah ada. Karena saya mewakili Bapak Presiden, tugas negara, saya mendapatkan clearance untuk dekat dengan beliau. Tapi itu harus melewati beberapa screening, dan kalau masuk ke hotelnya itu ini ada 4-5 screen yang harus saya lewati. Itu setiap kali mau ketemu harus 4-5 Iya, harus seperti itu, dan itu mereka membawa pasukan pengamanannya sendiri, 50 mobil yang dia bawa. Dan ini kayak pindah rumah gitu loh, ada 8 pesawat yang dia datang. Tapi ini berkah buat kita karena ekonomi jadinya bergerak, dan target kita penciptaan 1,1 juta lapangan kerja ini tercapai. Salah satunya terpicu suksesnya substansi dan penyelenggaraan G20. Wow, sukses. Dan ada 2 Sri Kandi kita nih yang hebat, Bu Retno dan Bu Sri Mulyani ini. Mereka berdua dengan persahabatan 43 tahun ini yang juga membawa begitu banyak dampak yang positif ya. Dan lobby kalau perempuan yang lobby itu kayaknya jago gitu loh. Kita dapat semua beberapa negara yang dapat semua karena ekspektasinya itu nggak pernah setinggi itu, karena dengan keadaan geopolitik seperti sekarang ini orang nggak memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap G20, tapi ternyata begitu Indonesia bisa menggolkan deklarasi ini betul-betul dapat acungan jempol. Yang mau Bang Sandi bilang kepada kami adalah bahwa yang kami lihat di layar tampak semua rapi sekali, ada Leaders Declaration, semua tampak lancar, ada orang-orang yang
bekerja sangat ekstra keras untuk bisa mewujudkan semua itu. Bang Sandi menyebutkan tadi beberapa nama. Berarti koordinasi antar seperti dengan Bu Menlu, dengan menteri-menteri lain itu rutin sekali atau sangat rutin. Khusus untuk G20 ini rapat dipimpin Pak Menko Luhut, Pak Menko Erlangga. Kalau di beberapa bidang lain Pak Menteri Sekretaris Negara juga turun. Hampir semua kementerian lembaga diberikan tugas dan semuanya berperan. Dan semua diberikan masing-masing mungkin KPI ya, Key Performance Indicators. Ya. Jadi kita harus, saya juga ditugaskan untuk spouse program. Karena ibu-ibu negara dan ada juga satu bapak negara. Itu harus dilayani juga. Jadi kita ditugasi, saya juga ditugasi di media center bagaimana narasi tunggal Recover Together, Recover Stronger. Terus bagaimana kita 3 pilar ini, digitalisasi, kesehatan dan juga sustainability ini juga dijaga. Bagaimana Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang sukses. Ini betul-betul tugas yang persiapannya matang, panjang dan begitu hasilnya di luar ekspektasi dan sangat luar biasa. Kami merasa bangga. Saya lihat Pak Luhut sampai menitikkan air mata. Dan dia peluk saya waktu itu, dia bilang, we did it together. Jadi semuanya ini memang di bawah orkestrasi Bapak Presiden. Beliau memberi arahan dan kita mengeksekusi. Dan beruntung juga banyak unsung heroes yang mungkin nggak terdengar masyarakat Bali, juga yang ikut berjuang untuk memastikan cuacanya bersahabat. Kalau hujan malam itu bisa biar, tapi ternyata. Bicara soal malam itu, artinya ada event di gala dinner di GWK ya. Saya mau tanya banyak soal itu Bang Sandi, karena itu indah sekali. Kan bisa aja yang nonton di layar kaca itu kayak wow. Apalagi yang hadir secara langsung, atau apalagi ada di balik itu. Salah satunya Bang Sandi. Itu satu. Yang kedua, tadi mungkin pesan dari Bang Sandi adalah berarti kami itu harus bilang terima kasih kepada semua pihak ya. Karena semua itu adalah hasil kerja semua pihak. Ya, betul terima ya, Bang Sandi, kasih ya? Dan kami juga mohon maaf kepada masyarakat yang mungkin sempat terganggu perjalanannya, persiapannya. Karena G20 ini pasti ada ketidaknyamanan, hajatan bersama ya Bang Sandi bersama, dan mungkin ada yang secara tidak sengaja kami dalam mempersiapkan ini mungkin memprioritaskan sesuatu dan akhirnya sampai misalnya lalu lintas terganggu atau bandara sempat ditutup beberapa jam kalau ada mendaratnya kepala negara atau berangkatnya kepala negara. Ini tentunya kita berterima kasih kepada masyarakat, kepada seluruh pihak yang terlibat, tapi juga kita seandainya ada suatu tentunya rasa yang tidak nyaman selama berlangsungnya G20, kami mohon maaf. Rasa tidak nyaman itu sebagai bentuk kontribusi kami mungkin Bang Sandi. Ya, kita jeda dulu. Saya mau tanya banyak soal tadi, cerita keindahan yang terjadi di GWK, tidak hanya secara visual, tapi katanya makanannya enak-enak semua. Mungkin Bang Sandi juga bisa cerita itu ya. Sesaat lagi di Obrolan Malam. Mobil ini untuk kamu, karena kamu saja bertransaksi dengan BNI Mobile Banking. Kumpulkan poin, lalu tukar jadi kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Transaksi sukses, hadiah makin dekat. Pupuk Indonesia berkomitmen menjadi perusahaan nutrisi tanaman dan solusi pertanian kelas dunia yang berkelanjutan. Pupuk Indonesia memiliki kapasitas produksi pupuk terbesar di Asia Tenggara. Kami juga memproduksi produk-produk petrokimia lainnya, menjangkau wilayah distribusi domestik dan mancanegara. Kami juga berbisnis di bidang EPC, energi dan utilitas, logistik, perdagangan, dan pangan.
Pupuk Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak guna menghasilkan talenta terbaik dengan high performance culture, memperkuat transformasi dan digitalisasi dari monitoring distribusi hingga peningkatan keandalan dan efisiensi pabrik, meningkatkan kesejahteraan petani melalui program Makmur dengan melakukan pendampingan kepada petani. Pupuk Indonesia turut menguatkan perekonomian, sosial, dan lingkungan masyarakat melalui program pemberdayaan. Pupuk Indonesia, makmur bersama Indonesia. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le mineral. Saya masih bersama dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno. Bang Sandi, tadi sebelum jeda saya janji untuk bahas mengenai gala dinner yang indah sekali. Saya bilang tadi ya, kami yang nonton aja udah bilang, indah sekali. Apalagi yang ada di sana. Mungkin Bang Sandi bisa cerita di balik itu bagaimana? Karena tampaknya semua orang sangat terkesan ya, semua kepala negara, semua delegasi. Semua terpukau dan mungkin sosok di balik pagelaran yang ada di gala dinner itu juga keluarga kami dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mas Wisnu Tama, yang berperan luar biasa malam itu, dan ada Chef William Wongso, Chef Arnold, dan banyak chef yang terlibat untuk makanannya. Jadi kalau kita lihat kan G20 ini dihitung oleh Bu Sri Mulyani dampaknya sekitar 500-an juta US dollar, 7,5 triliun langsung dan tidak langsung, dan 33.000 lapangan kerja. Tapi ini sebuah ajang promosi yang luar biasa. Pertama, produk ekonomi kreatif, seni pertunjukan, music, permainan video mapping yang sekali. Luar biasa, super keren. Itu hasil produk ekonomi kreatif anak bangsa. Setelah itu kita bicara mengenai makanan. Makanan itu dari mulai makanan pembuka, makanan utama, sampai makanan penutup. Itu semua nuansa Indonesia. Jadi dari Sabang sampai Merauke. Coklat, penutupnya itu dari Aceh. Daging sapinya itu dari Lampung. Juga ada bumbu dari Sulawesi Utara. Dan aneka ragam masakan Nusantara. Itu menunjukkan kekayaan dari makanan Indonesia yang Pak Presiden bilang mudah-mudahan tidak terlalu spicy. Pedas. Karena ada cerita di balik cerita. Ada beberapa kepala negara yang senang mencoba, dan ada yang bilang, wah terlalu pedas tapi saya suka gitu loh. Oh iya, jadi, ada yang menyatakan itu gitu. Iya kan, ada yang sampai sempat ada masalah pencernaan kan, tapi setelah itu saya temuin semuanya tetap merasakan pedas tapi lumayan enak. Nah, jadi enak sekali makanannya, terus juga busananya, fashionnya. Itu kan fashion show yang mungkin karena ditampilkan oleh kepala-kepala negara kayak Justin Trudeau yang super ganteng aslinya. Dengan baju pinknya ya. Perdana Menteri Inggris itu juga ganteng dari dekat. Ada ibu negara dari Korea. Itu semua pakai pakaian kain endek, itu luar biasa dampaknya buat promosi produk-produk ekonomi kreatif kita. Dan ini juga memberikan kesempatan talenta-talenta terbaik dari artis-artis kita, talenta terbaik penari, bisa perform, penyanyi, bisa perform dan menampilkan karyanya, orkestrasinya di depan kepala negara yang mengontrol 80% ekonomi dunia. Wow, betul. Jadi, PDB-nya ya? PDB-nya, dan lebih dari mungkin 60% dari populasi dunia dan 70% lebih dari perdagangannya. Jadi ini kekuatan dunia, kita dapat kesempatan untuk menampilkan budaya kita dan produk-produk ekonomi kreatif kita. Ini luar biasa. Dan dunia terpukau dengan pemandangan yang sangat indah di sampai malam itu. Perdana Menteri India joking itu, wah ini susah ini kita untuk bisa menyaingi Indonesia nih. Karena kalau nanti jadi tuan rumah maksudnya ya. Dan saya sampaikan waktu itu,
nggak usah takut Prime Minister, kita semua bisa kok disewa untuk memberikan produk-produk ekonomi kreatif kita dan menjadi konsultan paling tidak, karena itu juga bisa mengangkat ekonomi kita dan daya saing posisi kita, posisi tawar kita di konstelasi negara-negara besar di dunia. Wow, kalau malam itu kami yang nonton dari layar indah sekali, tapi satu hal, kita tuh khawatir hujan. Betul. Nah itu gimana ceritanya? Jadi hujan ini ceritanya luar biasa. Tentunya Tuhan yang semesta Maha mendukung Kuasa, lah ya istilahnya. semesta mendukung. Tapi effort, upaya yang dilakukan secara saintifik oleh tim terpadu yang melibatkan TNI AU, BMKG, juga BRIN, dan semua yang terlibat di sana, orkestrasinya ini sudah menjadi cerita yang luar biasa. Bagaimana koordinasinya untuk memecah, karena sore itu hujan di situ. Sore itu jam 5.30 tuh baru, jam 4.30 tuh baru berhenti. Di lokasi, hujan. di GWK Di lokasi, itu ya? saya kan ada di lokasi. Dan itu semua kita tutup mejanya karena hujannya cukup deras. Dan waktu di menanam mangrove misalnya di Tahura juga dikhawatirkan kan hujan. Dan selama 2 hari itu alhamdulillah, Astungkar, puji Tuhan betul itu tidak ada gangguan cuaca sama sekali. Jadi memang ini juga nggak lepas dari doa-doa masyarakat, karena seluruh semuanya, masyarakat Indonesia, semua masyarakat Bali, Indonesia mendoakan agar suksesnya kelangsungan acara G20 ini, karena kita tentunya berusaha tapi Tuhan yang akan menentukan. Dan saat itu kita mendapatkan karunia, sangat bersyukur bahwa cuaca sangat bersahabat. Kita sangat bersyukur. Jadi indah sekali visualnya dan tentu berkesan sekali bagi kepala negara dan delegasi dari berbagai organisasi internasional ya menjadi yang datang ke Bali. Bang Sandi, ini saatnya untuk menjawab tadi. Mungkin Bang Sandi bisa cerita langkah-langkah ke depan yang bakal dilakukan untuk menjaga momentum yang luar biasa ini. Bang Sandi cerita tadi bahwa Presiden Biden sendiri, Presiden Amerika Serikat Biden sendiri bilang, saya mungkin akan kesini lagi ya. Saking percayanya, saking terpukau dengan keindahan alam dan budaya kita. Apa yang bakal dilakukan dalam waktu dekat untuk menjaga momentum ini jangan sampai kurvanya menurun? Jadi tentunya kalau kita lihat ini ada seperti roket booster di belakang kita. Kita terdorong dengan suatu angin buritan yang sangat membantu kita. Tinggal kita menaikkan layar, karena ekonomi kita tahun depan insya Allah kita bisa mengatasi tantangan resesi global karena kita masih bertumbuh. Kita prediksi tahun depan kita di tengah-tengah situasi yang penuh ketidakpastian ini adalah salah satu dari sangat sedikit negara G20 yang masih bertumbuh. Kita juga bisa melihat penciptaan lapangan kerja kita, targetnya 2024 4,4 juta lapangan kerja. Saya akan memastikan bahwa event-event berkelas internasional ini akan terus bergulir di Bali dan di destinasi prioritas kita, juga di beberapa sentra-sentra ekonomi kreatif dan sentra ekonomi kita. Jadi nanti di Bali akan ada kejuaraan dunia e-sports, ini di awal Desember. Juga akan ada beberapa kegiatan di tingkat ASEAN, karena kita mengambil keketuaan ASEAN, ini ada sekitar 200-300 pertemuan. Juga akan diselenggarakan beberapa festival-festival musik, festival olahraga seperti World Beach Game, itu juga akan sangat berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan. Jadi tahun ini saya meyakini dan optimis kita akan melebihi target yang kita tentukan, dan targetnya ini sudah cukup tinggi. Oke, targetnya berapa? Tahun ini targetnya adalah 1,8 di ambang bawah, dan di atas itu ada 3,6. Dan kita melihat bahwa kita akan berhasil untuk melewati yang batas atas. Berarti tahun depan jika kita bisa mampu mengorkestrasi jumlah penambahan penerbangan ke destinasi-destinasi wisata, kita bisa mengawal wisatawan Nusantara ini untuk tetap berwisata di Indonesia aja. Produk-produk wisata yang unggul seperti health tourism, seperti ecotourism, seperti sports tourism ini bisa mudah-mudahan dan ini kita memiliki kemampuan
bisa membawa suatu kebangkitan kita yang ada akan terjaga. Multiplier effect dari effect, lapangan kerja, peluang usaha, peningkatan taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan. Pengangguran pada akhirnya bisa dikurangi. Jadi ada 5 destinasi wisata super prioritas, ada Danau Toba di Sumatera Utara, kemudian Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, dan Likupang di Sulawesi Utara. Di Sulawesi Utara. Wow, semoga kita diberi rezeki untuk bisa datang ke 5. Setidaknya 5 destinasi wisata super prioritas. Saya dengar ada amin di telinga saya. Teman-teman produser juga dengar, semua mengamini. Amin. Jadi itu. Tapi apa yang bakal tadi selain intensitas penerbangan, tentunya infrastruktur. Kami juga nanya hotelnya bagus nggak di sana? 1. Yang kedua, aman nggak di sana? Di sana gampang nggak dapat makanan yang enak-enak? Bang Sandi mungkin bisa gambarin. Jadi di destinasi super prioritas ini infrastruktur telah kita bangun dan siap menerima kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara. Hotel-hotel telah disiapkan dan produk-produk ekonomi kreatif. Jadi kalau kita bicara destinasi itu yang penting 3A. Pertama, aksesibilitas. Ini kita bicara infrastruktur dan konektivitas. Itu sudah ada? Itu sudah ada, termasuk jaringan. Ini yang paling penting. Karena jika kita nggak mendapat jaringan telekomunikasi, nanti kita selfie, kita nggak bisa upload, marah-marah. Apalagi emak-emak itu marah-marah. Dan milenial dan generasi Z itu nggak bisa langsung dirilis di media sosial ya? Mau ditaruh di WhatsApp group atau di TikTok. Yang kedua adalah amenitas. Jadi amenitas ini termasuk akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata lain. Hotel, restoran, kafe. Nah yang ketiga ini adalah attractions. Jadi kita juga siapkan atraksi-atraksinya. Jadi di Danau Toba tahun depan akan ada F1 H2O. Jadi ada Formula 1 yang di atas air. Itu akan menjadi atraksi utama selain daripada festival-festival budaya, festival music, festival film. Kan udah kemarin sukses tuh Ngeri-Ngeri Sedap. Nah ini yang akan kita arahkan di setiap destinasi super prioritas. Borobudur kita akan menyelenggarakan ASEAN Tourism Forum, di mana itu adalah working groupnya kita dalam keketuaan ASEAN. Karena Indonesia sekarang menjadi ketua daripada ASEAN, oleh karena itu di sektor pariwisata kita akan membuat summitnya di Borobudur. Di Mandalika tentunya dengan World Superbike dan MotoGP dan banyak sekali kegiatan termasuk juga kegiatan-kegiatan sports tourism yang lain dan juga kegiatan ekotourism. Labuan Bajo amazing. Sekarang orang ke Labuan Bajo itu bisa mendapatkan suatu sensasi tersendiri karena infrastrukturnya sudah terbangun dan juga sekarang sudah mulai dibuka sehingga kebijakan terbaru pemerintah juga arahan dari Bapak Presiden untuk menjaga narasi, jadi yang dikhawatirkan akan naik tarif dan lain sebagainya, saya mendengar sendiri untuk dikaji ulang agar kebangkitan ini jangan sampai terganggu. Dan terakhir Likupang, Sulawesi Utara ini kalau kita bicara alam bawah laut salah satu yang terbaik di dunia. Paling cantik ya. Salah satu yang terbaik. Bagi suka diving bisa jalan-jalan ke sana. Wah, senang sekali mendengarkan narasi positif, kesan positif yang didapat sama kepala-kepala negara dan para delegasi. Semoga jadi magnet meningkatkan kepercayaan semua orang, mungkin wisatawan luar negeri yang bisa datang ke Indonesia. Nah, ternyata tadi kan Bang Sandi sebut ya, ada multiplier effect namanya ya. Di Bali meningkat okupansi dari hotel. Hotel naik dan angka 70% ini dulunya sebelum pandemi itu sering dicapai, tapi setelah pandemi ini sangat menghantam dunia pariwisata, terutama sektor perhotelan. Tapi yang paling menarik, dan saya bicara karena saya pernah menjadi pengusaha. Saat saya memimpin dunia usaha, setiap kali ada goncangan krisis, itu selalu diikuti dengan peluang-peluang. Berarti ada peluang-peluang usaha dan ada mungkin kalau boleh dibilang golden moment yang harus diambil sekarang. Ini jangan sampai kita sia-siakan momentum. Ini waktunya kita invest, kita kembangkan sektor-sektor lainnya. Sektor ekonomi kreatif ini menurut beberapa pengamat akan menjadi sektor ekonomi masa depan karena menjadi tulang punggung berbasis imajinasi dan kreativitas, dan yang terpenting
bahwa mereka menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Nah, ini yang kita harapkan bisa kita gunakan momentum 2022 ini menuju 2024. Wow, luar biasa. Bang Sandi biasanya di banyak momen itu selalu memberikan pantun. Jadi kami di tim obrolan malam Christian sudah menyiapkan pantun juga, tapi karena saya orangnya tidak bisa pantun, saya harus baca contekan. Oke. Bang Sandi mau buka contekan nggak? Enggak. Oh, enggak ya. Saya udah. Tolong dibantu saya, Bang Sandi, karena saya ini kurang bisa baca pantun sebagus saya baca cakep gitu ya. Cakep, benar ya. Awas ya kalau nggak dibaca ya. Oke, jalan-jalan ke Belah Batu. Cakep. Kurang kenceng cakepnya. Cakep. Nah, nikmatin alam bikin ceria. Cakep. Dari KTT G20, pariwisata Indonesia mendunia. Cakep. Jalan-jalan ke Tanah Abang. Jangan lupa membeli jagung. Ayo pariwisata terus berkembang dan ekonomi kreatif kita dukung. Waduh, kok saya pakai contekan Bang Sandi enggak? Oke, saya masih punya satu lagi. Hajar ya, oke. Ke Danau Toba. Lanjut Labuan Bajo. Cakep. Maju wisata Indonesia. Salut buat Sandiaga Uno. Yeay. Ikan hiu makan tomat. Obrolan malam Christian, I love you so much. Thank you. Terima kasih sudah hadir di obrolan malam edisi kali ini Bang Sandi. Terima kasih banyak sudah memberikan narasi positif. Setidaknya kami, jangankan wisatawan di luar negeri, kami yang dalam negeri pun kayaknya ke 5 destinasi wisata yang super prioritas tadi. Mungkin dalam waktu dekat Jakarta juga banyak ya. Oh, Jakarta banyak. Bogor ada juga Pulau banyak, Seribu, ya. ada kawasan Setu Babakan, dan di kawasan pegunungan yang ada di Bandung, Bandung Barat, itu luar biasa. Wow, jadi kita bantu, kita katrol ekonomi kita lewat sektor wisata dan kita punya kekuatan itu. Kita punya modal itu ya Bang Sandi ya. Saya sangat yakin dan mudah-mudahan jika kita bersatu padu, bergandengan tangan, kita akan mampu terus mencapai suatu titik pemulihan ekonomi yang lebih cepat dan kebangkitan ekonomi yang lebih kuat. Oke, terima kasih sudah menjadi pendengar. Ini saya merasa nggak adil nih, saya pakai contekan, Bang Sandi enggak. Tapi terima kasih sudah datang. Saya besok-besok akan undang lagi, tentu kita akan berbincang banyak hal dan mendengarkan berita-berita baik di obrolan malam. Terima kasih Bang Sandi. Terima kasih saya dan juga... selamat BTV untuk format barunya dan sukses. Oh ya, bilangin dong, BTV itu tagline kami adalah bersatu menginspirasi. Dan itu yang dibutuhkan negeri ini, bersatu dan menginspirasi. Jadi BTV, dan saya udah lihat formatnya ya, enak banget, soft, dan mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang akurat, terverifikasi, tapi juga menghibur, karena ada entertainment-nya kan sekarang. Iya, betul. Terima kasih sekali lagi. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Anda yang sudah nonton obrolan kami malam ini. Saya Christian Grich. Sampai jumpa.